dilanjutkan dengan al-martabatus tsalitsah, tingkatan yang ketiga yang paling tinggi, yaitu al-ihsan. Ihsan sebagaimana yang sudah dibaca oleh siapa? Habli. An ta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah. Berarti tingkatan yang paling tinggi dalam agama Islam adalah apa? Ibadah. Itu tingkatan yang paling tinggi. Jadi keliru, sangat keliru keyakinan orang-orang seberang yang meyakini, mengatakan kalau orang sudah sampai derajat tinggi, dia nggak perlu lagi ibadah, dia tinggal duduk manis di rumah, dia sudah lagi tidak harus mengerjakan perintah Allah, harus menjauhi larangan Allah. Itu sungguh keliru, karena tingkatan tertinggi dalam Islam adalah ihsan, dan itu dia adalah engkau beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu yang pasti, yang diyakini adalah maksudnya yaitu kematian, sampai datang kepadamu kematian. Sekarang kita masuk ke syarh bersama hadis Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Mubarak ikhwan. Ikhwan sahih. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق بالعبادة والتصديق بالملائكة وبالكتاب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. Tarjim. Dan iman dia adalah apa-apa yang bergantung dengan hati dari sesuatu yang benar, membenarkan Allah, membenarkan Allah. Sesungguhnya bahwasannya, ingat ya, kalau anna di fathah itu dia bahwasannya, kalau inna itu dia sesungguhnya. Bahwasannya Allah Rabb semesta alam, dan Allah dia yang berhak untuk diibadahi, dan mempercayai pembenaran, meyakini terhadap adanya malaikat dan kitab dan rasul, tetapnya setelah, dan meyakini tetapnya bil ba'thi, apa bil ba'thi? Kebangkitan, dan meyakini kebangkitan setelah kematian, dan meyakini adanya surga dan neraka, dan meyakini takdir baik dan takdir buruk. Iman sebelum itu, coba untuk melihat halaman 46 yang catatan kaki nomor 1. Sudah ketemu? Al-imanu fil lughati at-tasdiq. Iman definisinya secara bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Dan nanti insya Allah di kitab yang lebih luas akan ada perbedaan istilah iman secara bahasa, dan itu mempengaruhi hal-hal yang lain. Tapi di sini dikatakan yaitu at-tasdiq, mempercayai, meyakini, membenarkan. Wa syara'an, dan secara syariat, iman dia adalah qaulul
Setelah mengucapkan dengan lisan, wa'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati. Lalu wa'amalun bil jawarih wal arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan, anggota tubuh. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil isyan. Iman yazid, bertambah dengan sebab ta'at, ketaatan. Wa yanqusu, dan berkurang bil isyan, dengan sebab kemaksiatan. Itu iman secara syariat. Dan masih banyak itu penjabaran tentang iman, qaulun bil lisan, bagaimana maksudnya, bagaimana kalau orang keluar dari situ, wa'tiqadun bil janan, bagaimana maksudnya, apa aja buktinya, bagaimana kalau orang keluar dari situ, begitu juga wa'amalun bil jawarih wal arkan. Dan banyak sekali kelompok-kelompok yang dia tergelincir dalam keimanan. Ada yang mengatakan iman itu hanya qaulun bil lisan. Ada yang mengatakan lagi iman hanya i'tiqadun bil janan. Ada yang mengatakan iman hanya qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan saja. Oleh karena itu perlu kita cermati, karena ini adalah fondasi untuk kita semua. Kita sekarang sedang memondasi iman secara syariat. Dia adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan, anggota tubuh, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Ini ringkas, nanti insya Allah di kitab yang lebih luas penjabarannya ada. Al-iman huwa ma yata'allaqu bil qulub. Dia adalah yang berkaitan dengan hati. Karena pusatnya itu dia, pemimpin semuanya itu dia adalah hati. Berkaitan dengan hati. Berupa apa? Minat tasdiqi billah, ya rukun iman. Meyakini Allah wa annahu rabbul alamin, dan bahwasanya dia siapa itu? Allah, Rabb semesta alam, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Wa annahu huwal mustahiqqu lil ibadati, dan bahwasanya dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini yang kita kenal dengan Rabbul Alamin, tauhid rububiyah, pencipta, pengatur, pemilik, pemberi rezeki alam semesta. Wa annahu huwal mustahiqqu lil ibadah, ini tauhid apa? Uluhiyah, hanya Allah satu-satu yang berhak diibadahi. Kemudian wa tasdiqi bil malaikati, dan meyakini para malaikatnya. Dan itu nanti ada pembahasannya secara khusus. Kapan seseorang dia benar imannya terhadap para malaikat. Wabil kutubi, dan dengan kitab-kitabnya. Begitu juga sama. Wabil rusuli, dan dengan para rasulnya. Ada penjabarannya dalam kitab akidah insyaallah. Kapan seseorang dikatakan benar? Telah mewujudkan keimanan dia kepada malaikat, kitabnya, kemudian kepada Allah, para rasulnya, dan sebagainya. Jadi ada poin-poinnya. Wabil ba'ti ba'dal mauti, dan meyakini dengan kebangkitan setelah kematian. Wal jannati wan nari, dan surga dan neraka dia yakini. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan dengan takdir baiknya dan buruknya dia yakini. Wasul ya Faris. Kullu hadza yata'allaqu bil qulubi wa huwa aslun min al-usuli allati la budda minha, wa la islama illa bi imanin, wa la imana illa bi islamin, wa la budda min hadza wa hadza la budda min islami al-jawarihi, wa la budda min islami al-qulubi,
وإيمانها ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه Bainal العظيم amrayni itu mimnya sukun ya. بين الأمرين في كتابه العظيم وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا Saja. dan tetap Semua ini berkaitan dengan hati dan adapun dia usul dan maka dia adalah fondasi dari fondasi yang harus darinya iman. Dan tidak sempurna Islam kecuali dengan iman, dan tidak sempurna iman kecuali dengan Islam. Maka harus dengan ini dan karena curi jadi. Antum nyontek di PDF terjemahan. Enggak. Itu tidak sempurna dari mana? Yusuf dari mana? Pernah belajar? Mana bukunya? Ada bukunya. Kemudian diterima dia gitu. Dan ini harus dengan Islam harus Min islamil jawarih, mengislamkan anggota tubuh, yaitu menyerah dirikan anggota tubuh, mengislamkan anggota tubuh dan mengislamkan hati, yaitu menyerah dirikan hati, menyerahkan hati dari iman dan imaninya, meyakininya, lanjut dan meyakini. Demikian ini Allah menggabungkan darinya bainal amrain, antara dua perkara dalam kitabnya Al-Quran yang agung. Dan demikian ini Rasulullah SAW menyebutkan keduanya secara keseluruhan. Bisa berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kullu hadha yata'allaqu bil qulub. Semua ini berkaitan dengan hati, yaitu tadi tentang meyakini Allah, meyakini para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kebangkitan, surga, neraka, takdir baiknya dan buruknya, berkaitan dengan hati. Fahuwa aslu minal usulil lati la budda minha. Fahuwa itu kembali ke mana? Hah? Hati kan dia jamak, harusnya fahiyah. Hah? Kullun ahsan. Maka dia itu semua ini meyakini Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kebangkitan setelah kematian, surga neraka, takdir baiknya dan buruknya, bahwa semua itu dia adalah aslu minal usulil lati la budda minha. Pondasi dari pondasi yang harus diwujudkan, la budda minha. Nah, kalau antum paham itu domir kembali ke mana? Lebih jelas lagi kan? Bahwa kembali ke kullu, berarti semua ini yang di atas tadi, paragraf sebelumnya, meyakini Allah, malaikat dan seterusnya, dia adalah pondasi dari pondasi yang harus diwujudkan. Dan keduanya saling berkaitan, Islam dan iman. Dan itu dia termasuk dalam hal yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman.
Idza ijtama'a iftaraqa. Apabila dia berkumpul maka terpisah. Dan apabila dia terpisah maka dia terkumpul. Maksudnya bagaimana? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqa. Apabila berkumpul, apabila Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, maka dia maknanya berbeda. Iftaraq. Islam dia adalah yang berkaitan dengan zahir, iman yang berkaitan dengan batin. Kalau berkumpul dia berpisah, memiliki makna tersendiri. Walakin wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia berpisah hanya disebutkan Islam, hanya disebutkan iman, maka dia terkumpul. Kalau hanya disebutkan Islam, maka dia harus iman. Disebutkan Islam, maka dia juga harus iman, mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Kalau disebutkan iman, juga harus Islam. Mengandung padanya Islam, mengimani Allah, berarti dia harus Islam. Mengandung padanya Islam, dua kalimat syahadat, sholat, zakat, dan seterusnya. Wa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Oleh karena itu lihat di sini katakan, fala Islam illa bi iman. Maka tidak ada Islam kecuali dengan iman. Dan iman dia termasuk dalam hal yang apabila dia terkumpul maka dia terpisah, memiliki makna yang berbeda. Islam amalan zahir, iman amalan hati. Tapi wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dia terpisah, hanya Islam yang disebutkan, hanya iman yang disebutkan, maka dia mencakup, saling melengkapi. Kalau hanya disebutkan Islam, maka termasuk padanya iman, karena seorang tidak akan dikatakan Islam kecuali dia beriman. Kalau disebutkan iman, maka juga termasuk padanya Islam, karena seorang tidak akan beriman kecuali dia Islam. Oleh karena itu, fal Islam illa bi iman, wal imana illa bi Islam. Dan kalau diterjemahkan tidak sempurna keislaman, itu kemana murji'ah? Tidak murji'ah. Oleh karena itu hati-hati memang. Karena fala Islam lihat juga nih. Kalau orang dia paham nahwu lagi di sini memiliki andil. La di sini, la an-nafiyya lil jinsi. Yang dia menafikan semua jenisnya. Fala Islam tidak ada keislaman sedikit pun. Bukan Islam. Illa iman. Kecuali dengan iman. Maksudnya bagaimana? Seseorang tidak dikatakan Islam walaupun dia bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji, tapi kalau dia tidak iman kepada Allah, tidak meyakini Allah, menustai Allah, mensyiriki Allah, tidak meyakini Rasulullah, para malaikat, apakah dia dikatakan Islam? Dikatakan Islam enggak? Tapi kalau tadi terjemahannya pada Islam tidak sempurna keislaman kecuali dengan iman, berarti kalau nggak ada iman masih ada Islam, tapi nggak sempurna. Benar ya? Murji'ah itu kan, murji'ah keyakinannya apa? Orang itu dalam beragama cukup aja udah mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dia melakukan syirik, walaupun dia berzina, merampok, itu Islam dia. Itu pemahaman murji'ah. Maka di sini dimaksud tidak ada keislaman kecuali dengan iman. Karena orang dia walaupun bersyahadat, melakukan semua rukun Islam kelima-limanya, tapi dia tidak ada keimanan kepada Allah, hilang semua. Tidak ada gunanya. Begitu juga wala imana illa bi Islam, tidak ada keimanan kecuali dengan Islam. Walaupun dia meyakini Allah, malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, tapi dia tidak Islam, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Hanya meyakini, tapi tidak diucapkan. Siapa contohnya? Abu Thalib. Meyakini gak benarnya akan agama Islam, benarnya akan yang dibawakan oleh keponakannya ya, Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mengucapkan Islam lagi. Tidak Islam, kafir dia. Kekal dalam api neraka. Wala iman illa bi Islam. Tidak ada keimanan kecuali dengan Islam. Walaupun dia
mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Tidak ada. Wala Islam illa bil iman, wala iman illa bil Islam. Idza iftaraqa ijtama'a. Fala budda min hada wa hada, lihat. Fala budda min hada wa hada. Maka harus adanya ini dan ini. Harus adanya Islam dan iman, keduanya secara bersamaan. Islam saja nggak cukup, iman saja nggak cukup. Hanya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia tidak meyakini Allah, tidak mengesahkan Allah, malah mensyirikkan Allah, nggak cukup. Bukan Islam dia. Fala budda min hada wa hada. Kemudian lihat, la budda min islamil jawarihi wa la budda min islamil qulubi wa imaniha. Harus mengislamkan anggota tubuh, menyerah dirikan anggota tubuh. Seperti apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Wala budda min islamil qulubi, dan harus mengislamkan hati, menyerah dirikan hati, meyakini sholat itu wajib yang mensyariatkan Allah, meyakini puasa di bulan Ramadan itu wajib yang mensyariatkan Allah, meyakini seorang kalau ingin masuk ke dalam Islam harus bersyahadat, dan syahadat dia yakini dia harus meniadakan semua sembahan selain Allah dan hanya menetapkan untuk Allah, menyerah dirikan hati, wa imaniha, dan meyakininya, membenarkannya. Islam dan iman. Walihada jama'allahu bainal amrayni fi kitabihil azimi, dan oleh karena ini Allah menggabungkan antara dua perkara dalam kitabnya yang agung, Islam dan iman. Wa hakadha Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakarahuma jami'an, dan begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keduanya secara bersamaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la